miskin, sakit, bukan satu keburukan menurut penulis. Bukan sesuatu hukuman, tetapi itu adalah ujian. Dan kita harus tabah menghadapi ujian ini, sehingga hikmah-hikmah hidup kita dapat baik sebagaimana yang kita harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada Ananda Daswati yang telah memberikan saya satu buku, yaitu buku Kitab Kehidupan yang dikarang oleh Muhammad Khairi. Dalam buku ini terdiri atas 5 bahagian. Bahagian yang pertama kata pengantar, kemudian disusul dengan 3 bab. Bab 1, bab 2, bab 3, kemudian ditutup dengan epilog. Kebiasaan saya kalau mendapat buku, ialah melihat siapa pengarangnya, apa judulnya, karena ingin saya pada kesempatan itu membacakan, meminta doakan kepada orang yang menulis buku itu atas tulisannya dan menyatakan terima kasih dan mendoakan agar orang yang mengarang buku itu mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Melihat isi buku ini, saya sangat tertarik karena kata pengantarnya saja menyatakan dari minum kopi ke titian menuju cahaya. Sebagai penjabaran daripada judul daripada buku itu ialah Kitab Kehidupan, minum kopimu, baca dirimu, temukan fitramu, dan hayati hidup baik. Judul buku ini termasuk kata pengantarnya menggambarkan apa yang penulis ingin kemukakan di dalam buku. Maka di dalam buku itu telah dijabarkan pada bab 1 terdiri atas 12 subbab dengan judul menghayati ilmu dan dengan amal. Kemudian pada bab 2 terdiri daripada 13 subbab dengan judul babnya ialah memetik hikmah, belajar memetik ilmu. Sedangkan pada bab 3 terdiri atas 14 subbab dengan judul jalan menuju cahaya. Dan terakhir epilog, yaitu menghitung dan mempelajari tentang kesyukuran. Hadirin yang saya hormati, marilah saya ulas sedikit satu persatu dari bab ke bab ini. Bab pertama yaitu yang menyatakan menghayati ilmu dengan beramal. Pengarang menyatakan sebagai implementasi daripada penghayatan pengamalan ayat-ayat yang terdapat di muka bumi ini yang bertebaran diserahkan kepada kita untuk mengambilnya hikmah-hikmah yang terjadi di dalamnya. Ilmu ini adalah untuk mengasahnya di dalam amalia kita. Sedangkan amalia ini mulai dengan membaca, mulai dengan melakukan kegiatan-kegiatan amalia
kemudian kegiatan-kegiatan hidup sederhana, melaksanakan haji. Bahkan sebenarnya amal-amal yang paling ringan pun dianjurkan untuk dikemukakan, seperti umpamanya memberikan senyum kepada seseorang. Hadirin yang berbahagia, kemudian dinyatakan bahwa ilmu itu, bahwa amalia adalah buah daripada ilmu. Dan sesuatu yang tidak, kalau tidak menggunakan amalia sebagaimana mestinya, itu sama dengan satu gelas yang tidak berisi air atau minuman, dan seperti pohon yang tidak berbuah. Kemudian beliau juga menyatakan bahwa amalia itu adalah buah daripada ilmu. Dalam barang siapa yang mempunyai ilmu dan amal ini adalah orang-orang yang pandai dan hikmah di dalam hidupnya. Sekarang saya ingin menyampaikan bab yang kedua. Isi daripada bab yang kedua ialah belajar memetik hikmah. Belajar memetik hikmah. Berbagai-bagai kesulitan-kesulitan yang dialami oleh kita sebagai penduduk bumi, maka dengan sendirinya kita harus menarik hikmah-hikmah yang terjadi di dalamnya. Miskin, sakit, bukan satu ketukan menurut penulis. Bukan sesuatu hukuman, tetapi itu adalah ujian. Dan kita harus tabah menghadapi ujian ini, sehingga hikmah-hikmah hidup kita dapat baik sebagaimana yang kita harapkan. Bertebaran butir-butir mutiara kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita memetik hikmah-hikmah itu, kata penulis, dan mana yang baik kita ambil dan mana yang kurang kita buat. Inilah isi daripada bab yang kedua yang berisi tentang belajar memetik hikmah. Kemudian saya lanjut kepada bahagian yang ketiga, di mana penulis menyatakan bahwa di dalam hidup kita ini kita menuju kepada cahaya. Cahaya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita ini diminta untuk selalu berusaha agar hidup kita ini lebih baik daripada yang lalu-lalu, karena kita ini menyiapkan diri untuk menuju cahaya. Amalia yang kita lakukan ini adalah merupakan representasi daripada ilmu kita yang kita lakukan untuk menuju cahaya. Karena dengan cahaya inilah kita menuju Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Cahaya, dan kita tidak akan mendekati Allah Subhanahu wa taala tanpa kesucian cahaya. Demikianlah sekedar ulasan daripada bab 1, 2, 3 secara singkat, dan ditutup dengan epilog, yaitu menghitung dan melakukan kegiatan-kegiatan tentang penggunaan waktu. Penulis memetik ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu Al-Asr, di mana di situ dinyatakan bahwa demi masa sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, kecuali mereka yang beramal saleh, dan mereka menasehati, mentaati kebenaran, dan mentaati kesabaran. Demikianlah sekedar penyampaian saya. Dan dengan ini saya menyatakan banyak terima kasih kepada pengarang buku ini, karena buku ini sungguh-sungguh memberi pengembangan pada pribadi saya sendiri, dan mudah-mudahan
pengarang buku ini mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengembangkan profesinya sebagai penulis untuk mengedukasi masyarakat yang ada di sekitarnya sehingga dapat dari minum kopi menuju minum kopi ketitian menuju kepada cahaya ilahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.